Film dimulai dengan seorang nenek dan kedua cucunya yang bernama Lily dan Rose. Dia menceritakan kisah putri duyung yang pergi ke daratan untuk pertama kalinya pada usia 15 tahun. Dia jatuh cinta dengan seorang pangeran yang ditolongnya saat tenggelam. Agar dapat bersatu dengan pangeran itu, dia meminta penyihir untuk memberikannya kaki. Penyihir itu menyetujuinya dan mengatakan apabila dia tidak mendapatkan cinta pangeran, jiwanya akan menjadi milik penyihir dan akan diperbudak sampai dia menemukan cinta sejati. Putri duyung itu menyetujui kesepakatan, tapi pangeran mencintai wanita lain. Penyihir pun mengambil jiwanya sesuai kesepakatan. Lily dan Rose tidak percaya dengan cerita ini. Nenek pun menceritakan kisah putri duyung yang sebenarnya. Kita dimulai dengan seorang gadis kecil yang mempercayai hal-hal yang berbau fantasi, dan gadis itu bernama Elle. Dia tinggal bersama pamannya yang seorang penulis bernama Cam. Saat ini Cam sedang menulis surat. Di sisi lain terlihat Elle yang sedang bermain. Elle memiliki penyakit misterius dan belum ditemukan obatnya. Saat bermain, penyakit Elle kambuh dan mengalami sesak nafas. Cam yang panik membawanya ke dalam dan segera memberikannya obat. Setelah itu Cam pergi bekerja. Di kantor bosnya meminta Cam untuk pergi meneliti tentang air penyembuhan ajaib putri duyung. Berharap itu juga bisa menyembuhkan Elle. Bersama dengan Elle, Cam pergi mengunjungi lokasi. Selama di sana, mereka menginap di rumah Lauren. Pada malam harinya, Cam membawa Elle ke pertunjukan sirkus. Mereka pergi mengunjungi peramal untuk membaca peruntungan. Peramal itu mengatakan bahwa Elle dilahirkan dengan kemampuan khusus dan dia memiliki semangat lautan. Setelah itu mereka pergi melihat pertunjukan putri duyung. Elle percaya kalau putri duyung itu asli, sedangkan Cam menganggap semua itu hanya tipuan. Setelah pertunjukan, Cam melihat beberapa pria sedang melecehkan seorang gadis. Ternyata itu adalah putri duyung tadi. Cam pergi melindungi gadis itu dan pesulap datang, mengusir kelompok pria itu dan membawa gadis itu bersamanya. Keesokan harinya, Cam mewawancarai semua orang yang melakukan pengobatan air penyembuhan. Dia kecewa karena penyakit mereka tidak sembuh. Dia mengira mereka semua telah ditipu oleh Locke. Cam kemudian mewawancarai Locke tetapi dia bersikap kasar pada Cam. So, Mr. Locke, apologies if I've offended you. First rule of magic is to never reveal the how or the why. Scene kemudian berpindah ke Cam dan Elle yang sedang jalan-jalan di hutan. Mereka berpapasan dengan Elizabeth dalam bentuk manusia. Elle heran kenapa Elizabeth memiliki kaki. Dia mengatakan beberapa putri duyung memiliki kekuatan khusus untuk bertahan hidup di darat. Elle mempercayainya sedangkan Cam menganggap itu bohong. Scene kemudian berpindah ke Cam yang mendatangi sirkus pada siang hari. Dia melihat Locke yang sedang membicarakan hal aneh dan menguping. Dia kemudian melihatnya membuka ruang rahasia di piano dan mengambil sebuah kotak di dalamnya. Setelah itu, Cam mendengar Elizabeth yang sedang bernyanyi dan mengikuti suaranya. Sayangnya, Locke muncul dan mengusirnya dari sana. Cam bertemu dengan peramal yang memperingatinya untuk menjauh dari masalah yang ada di sini.
Pada malam harinya, Loren membawa mereka menaiki kapal. This here is Bradford, Mississippi. You heard what... Cam melihat Elizabeth di luar jendela. Dia mengikutinya tapi tidak menemukannya dimanapun. Dia kembali ke ruangannya dan menemukan Elizabeth telah duduk di sana. Mereka mulai PDKT dan membahas tentang keluarga masing-masing. Our family go to the beach every summer. I'm surprised you're in this boat. Says you don't believe in mermaids. So what? I believe there's magic in a lot of things. Ele tiba-tiba muncul dan mengajak mereka untuk berdansa. Here. Peggy Gen tiba-tiba mendatangi Cam dan memberitahunya kalau air penyembuhan adalah jebakan Locke. Dia meminta Cam untuk menjauhkan Elle darinya. Setelah pembicaraan, Elizabeth mengajak Cam untuk keluar menikmati pemandangan. Di tengah suasana yang romantis, air laut tiba-tiba pasang. Elizabeth yang mengetahui air pasang segera pergi dari sana. Cam mengejar Elizabeth tapi dia sudah menghilang. Elizabeth! Melihat sesuatu di dalam air, Cam segera melompat ke laut. Di sana, dia melihat Elizabeth dalam bentuk duyungnya. Cam akhirnya percaya kalau duyung itu nyata. Elizabeth menjelaskan kalau Locke telah menjebaknya. Dia menyimpan sesuatu yang sangat penting bagi Elizabeth dan itu membuat mereka terikat. Locke menggunakan air bekas berenangnya sebagai obat air penyembuhan. Dan saat ini dia harus menemui Locke karena dia memanggilnya. Jadi dia meninggalkan Cam di sana. You can't go back to him. You don't understand. I have to. Right? He did. Setibanya di rumah, Loren memberitahu Cam kalau Elle menghilang. Cam menyadari kalau Locke telah menculiknya. Di sisi lain, Elle bertemu dengan Elizabeth yang terkurung. Elizabeth memberitahunya untuk tidak mempercayai Locke karena dia adalah orang jahat. Setelah itu asisten Locke membawa Elle. Locke muncul dan Elizabeth memintanya untuk melepaskan Elle. Tapi Locke mengatakan dia akan membunuh Elizabeth dan mengambil semua kekuatannya, setelah itu menggunakan Elle sebagai penggantinya. Locke mencoba memanipulasi Elle tapi tidak berhasil. Karena gagal dia mengurungnya. It tells me you wish to be like her. Me. You're not like us. Di sisi lain, Cam akhirnya sampai di tempat sirkus dan bertemu dengan Tora, sang peramal. Dia membawanya ke tempat Elle berada. Cam membebaskan Elle dari sana dan berencana membawa Elizabeth kabur bersamanya. Tapi Tora mengatakan kalau Locke memiliki jiwa Elizabeth. Jika Elizabeth pergi jauh dari Locke, dia bisa mati. Cam tahu di mana jiwa Elizabeth disembunyikan. Dia membuka ruang rahasia di piano dan mengambil jiwa Elizabeth di sana. Dengan bantuan dari Tora, mereka berhasil membawa Elizabeth kabur menggunakan kereta yang langsung menuju ke laut. Picking up pace, we have to hurry. Locke yang sadar kalau Elizabeth hilang, dia juga kehilangan jiwa Elizabeth sangat marah. They have it! Elizabeth! Locke menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Ulysses dan Cam melawan anak buah Locke. Dengan kerjasama mereka berhasil mengalahkan para penjahat. Locke berhasil mengejar mereka dan menghentikan kereta dengan sihirnya. Untungnya mereka sudah meninggalkan kereta. Mereka menemukan sebuah truk dan menaikinya untuk kabur. Penyakit Elle kembali kambuh tapi obatnya tertinggal di kereta. Elle bersikeras bisa menahan penyakitnya dan tetap bersama Elizabeth. Just trust me. Mereka bergerak maju dan bertemu dengan anteknya Locke.
Ulysses memilih untuk tinggal dan mengalihkan perhatian, sedangkan mereka tetap melanjutkan perjalanan ke lautan. Ulysses terjebak pada kelahiran dengan anteknya Loke. Dia berhasil mengalahkannya dan mengikat pria itu di pohon. Sementara di atas truk terlihat Elizabeth yang berubah menjadi putri duyung. Mereka harus segera kembali ke laut karena kondisi Elizabeth yang semakin melemah. Jadi Thora meningkatkan kecepatan truk. Tapi Loke muncul di depan truk dan menghentikannya. Thora menyuruh Cam untuk membawa Elizabeth ke laut, sedangkan dia akan menghadapi Loke. Sayangnya, dia tidak bisa menahan Loke terlalu lama. Sehingga Loke berhasil menyusul Cam dan menghalangi jalan mereka menuju laut. Cam mencoba melawannya tapi kalah. Thora berhasil menyusul mereka dan Elizabeth memberikan jiwanya pada Thora agar dia bisa mengalahkan Loke. Dengan bantuan jiwa Elizabeth, Thora kembali melawan Loke. Sayangnya jiwa Elizabeth terlalu lemah. Saat mereka hampir kalah, kekuatan spesial muncul dari Ele dan memperkuat jiwa Elizabeth. Mereka akhirnya berhasil menghancurkan sihir Loke dan Cam segera mendorongnya ke laut. Itu Cam segera membawa Elizabeth yang sekarat ke laut dan kembali memperoleh kesadarannya. Penyakit Ele kembali kambuh saat dia mengikuti mereka. Elizabeth segera membawa Ele ke bawah air bersamanya. Elizabeth mengatakan bahwa air itu ajaib. Jika kau tidak bisa bernafas, pergilah berenang ke bawah air. Setelah itu Elizabeth mencium Cam dan kembali ke lautan. Deep water is magic. Cam sekarang percaya kalau putri duyung itu ada dan menuliskannya dalam ceritanya. Elizabeth telah memberikan hadiah yang paling istimewa kepada Cam, yaitu cintanya. Dan Cam menyimpan cinta itu sampai akhir nafasnya. Lily dan Rose kemudian bertanya tentang Ele, dan nenek tiba-tiba terbatuk dan berkata, saatnya untuk berenang. Ternyata nenek itu adalah Ele. Saat dia menyalakan musik, kita melihat foto masa kecilnya bersama dengan Cam dan Elizabeth. Lily dan Rose terkejut saat melihat neneknya berenang, dan film pun berakhir. Di sini kita dapat menyimpulkan kalau Ele adalah putri duyung, karena air adalah penyembuhnya. Mungkin cerita tentang putri duyung yang menginginkan kaki adalah kenyataan, dan Ele adalah keturunannya. Dia adalah manusia yang bisa berubah bentuk menjadi duyung, maka dari itu Loke menginginkannya. Karena dia bisa bertahan hidup di darat maupun di laut. Tapi itu semua tergantung pada imajinasi masing-masing. Tapi melihat Ele yang bisa sembuh saat berenang bersamaan dengan Lily dan Rose yang terkejut saat melihatnya, kesimpulan itu bisa jadi benar.